kafe, arsip senja, itu tidak berubah. Bau bubuk kopi yang terbakar bercampur dengan aroma kertas tua, seolah menyumbat waktu di dalam ruangan yang remang-remang tersebut. Di dinding kayu yang mulai lapuk, deretan foto hitam putih memamerkan wajah-wajah yang sudah lama hilang ditelan zaman. Sebuah galeri yang menyimpan memori kota yang sudah tak lagi bernapas sama. Elara duduk di sudut ruangan, tangannya meremas cangkir kopi yang sudah dingin. Matanya menatap kosong pada potret seorang pria di dinding. Sebuah foto dari arsip senja yang menangkap bayangan masa lalu. Ada beban yang menghimpit dadanya, campuran antara kerinduan yang mendalam dan keputusasaan yang melumpuhkan. Namun, di balik itu semua, ada secercah rasa penasaran yang samar, sebuah keinginan untuk melihat apakah dunia di luar sana masih memiliki warna yang sama dengan yang ia ingat. Pintu kafe berderi terbuka, memecah keheningan. 4 sosok melangkah masuk, membawa serta hembusan udara kota yang lembab. Mereka adalah Brookie, Aburnie, Jesse, dan Harry. Brookie, yang memimpin dengan langkah mantap, segera memindai ruangan. Matanya mendarat pada Elara. Tanpa banyak bicara, mereka mendekat dan menarik kursi di meja yang sama. Kau tampak seperti seseorang yang sedang menanti kiamat atau menanti jawaban. Elara, ucap Brookie dengan nada yang datar, namun ada guratan kekhawatiran yang ia sembunyikan di balik topeng sinisnya. Elara tersentak dari lamunannya. Ia menatap mereka satu persatu. Jesse, yang selalu menjadi peredam suasana, tersenyum tipis sambil melepaskan syalnya. Kami datang, seperti yang kau minta. Meskipun aku tahu kau lebih suka membusuk di dalam ruangan ini daripada menghadapi matahari pagi. Aku tidak membusuk, elak Lara pelan, suaranya parau. Aku hanya sedang menunggu. Menunggu sesuatu yang tidak pernah datang. Hari tertawa kecil, suara yang terdengar asing di ruangan sunyi itu. Menunggu adalah pekerjaan sia-sia, Elara. Lihat foto-foto di dinding itu. Mereka menunggu untuk dipajang, mereka menunggu untuk dilihat, dan sekarang mereka hanya diam, membeku dalam sejarah. Apa kau ingin berakhir sama? Aburnie, yang sedari tadi hanya dia memperhatikan detail di dinding, akhirnya angkat bicara. Dunia di luar sana tidak lagi sama dengan apa yang ada di dalam bingkai-bingkai foto ini, Elara. Kota ini telah berubah. Bangunan, orang-orang, bahkan cara mereka bernapas. Jika kau tetap di sini, kau hanya akan jadi bagian dari arsip. Artefak yang bernapas. Elara menunduk, memandangi pantulan wajahnya di permukaan kopi. Itu masalahnya, Aburnie. Aku takut jika aku keluar, aku akan menyadari bahwa aku tidak lagi memiliki tempat di sana. Bahwa aku adalah orang asing di negeriku sendiri. Jesse mencondongkan tubuh, menatap Elara dengan tatapan yang tajam namun lembut. Siapa bilang kau harus memiliki tempat? Terkadang, kita tidak keluar untuk mencari tempat untuk menetap. Kita keluar hanya untuk memastikan bahwa kita masih ada. Bahwa kita nyata di antara dunia yang sudah tidak lagi mengenal kita. Aku merasa lelah, bisik Lara, air mata tertahan di pelupuk matanya. Setiap hari aku merasa ditarik ke dua arah yang berbeda. Kerinduan untuk kembali ke masa lalu dan keputusasaan karena masa depan terasa begitu abu-abu. Brookie menghela napas panjang, ia mengeluarkan selembar tiket tua dari sakunya dan meletakkannya di atas meja. Tiket menuju stasiun kereta di pinggiran kota. Lihat ini. Ini bukan tiket untuk kembali ke masa lalu. Ini adalah tiket untuk pergi ke tempat di mana tak seorang pun mengenal namamu atau latar belakangmu. Tempat di mana kau bisa memulai dari nol. Hari menambahkan, dunia di luar sana, Elara ia kejam, ya. Tapi ia juga jujur.
Tidak seperti kafe ini yang berusaha menahan waktu agar tidak berdetak. Di luar, waktu berdetak dengan keras, menuntut perhatian. Dan mungkin, itulah yang kau butuhkan. Sesuatu yang nyata untuk dirasakan, bukan hanya bayangan di dinding. Lara menyentuh tiket itu dengan ujung jarinya. Kertasnya terasa kasar dan nyata. Ia menatap foto di depannya sekali lagi. Seorang gadis kecil yang tertawa tanpa beban di sebuah taman yang sekarang sudah menjadi gedung perkantoran. Dulu, ia adalah gadis itu. Namun sekarang, ia hanyalah bayangan dari kerinduan yang tidak berujung. Kalian tidak mengerti, suara Lara bergetar. Kalian melihat ini sebagai sebuah pelarian. Tapi bagiku, ini adalah pengkhianatan. Meninggalkan semua memori ini berarti membiarkan mereka benar-benar mati. Aburnie menggeleng pelan. Tidak, Lara. Justru sebaliknya. Dengan membawanya pergi dalam ingatanmu dan terus melangkah, kau memberikan kehidupan pada memori itu. Jika kau tetap di sini, kau membiarkan mereka mati bersama debu yang menutupi bingkai foto itu. Hening sejenak. Suara denting jam dinding di sudut kafe terdengar begitu nyaring, seolah menghitung setiap detik yang terbuang. Kenapa kalian peduli? Tanya Lara tiba-tiba, menatap Brookie. Brookie terdiam sejenak sebelum menjawab, karena kami lelah melihat seseorang yang kami sayangi mati perlahan-lahan di tempat yang tidak memberinya ruang untuk bernapas. Kau layak melihat matahari terbenam yang sesungguhnya, bukan sekadar pantulan cahaya di kaca lemari arsip ini. Jessie meraih tangan Lara. Ayo. Hanya untuk hari ini. Jika kau benci dunia di luar sana, kami akan mengantarmu kembali ke sini. Tapi setidaknya, biarkan matamu melihat sesuatu selain masa lalu. Lara menarik napas panjang. Beban di dadanya belum hilang. Keputusasaan itu masih ada sebagai bayangan yang setia. Namun, dorongan samar untuk melihat dunia luar, keinginan untuk merasakan udara yang tidak berbau kertas tua, mulai menguat. Ia merasa ketakutan, namun ia juga merasa bahwa ini adalah satu-satunya jalan keluar dari penjara yang ia bangun sendiri. Ia berdiri, kakinya terasa kaku karena lama tak digunakan untuk melangkah jauh. Dengan perlahan, ia mengambil tiket yang diberikan Brookie. Hanya untuk hari ini, kata Lara, meski ia tahu dalam hatinya bahwa sekali ia melangkah keluar, tidak akan ada jalan kembali ke dalam kafe ini, atau ke dalam masa lalunya. Hanya untuk hari ini, sahut Brookie sambil bangkit dari kursi. Sisanya, kita lihat saja nanti. Mereka berjalan menuju pintu keluar. Saat Lara memegang kenop pintu, ia sempat menoleh sekali lagi ke dinding kafe. Foto-foto itu menatapnya, seolah-olah mereka adalah saksi dari sebuah keputusan besar. Ada kesedihan, namun juga ada harapan yang mulai tumbuh, perlahan namun pasti. Pintu terbuka. Cahaya matahari sore yang tajam menerobos masuk, menyilaukan mata Lara yang sudah terbiasa dengan kegelapan. Udara kota yang riuh, suara mesin kendaraan, tawa orang-orang di trotoar, dan hembusan angin yang membawa wangi debu jalanan, semuanya menyambutnya. Lara melangkah keluar, diikuti oleh keempat temannya. Di bawah langit senja yang mulai berubah warna menjadi oranye keunguan, ia tidak lagi merasa seperti artefak. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa seperti manusia yang sedang berjalan menuju sesuatu yang baru, sesuatu yang asing, sesuatu yang nyata. Di belakang mereka, arsip senja tetap diam, menjaga rahasia dan memori, sementara Lara melangkah pergi, membawa dirinya yang baru keluar dari bingkai, keluar dari masa lalu, dan menuju dunia yang selama ini ia takutkan. Dunia yang ternyata, meski kejam, masih memiliki begitu banyak ruang untuk jiwa yang ingin kembali hidup. Bagaimana?
Tanya Jessie saat mereka berjalan menyusuri trotoar yang ramai. Elara menatap cakrawala, di mana matahari mulai tenggelam di balik gedung-gedung tinggi. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan udara memenuhi paru-parunya dengan cara yang segar. Ia tidak menjawab dengan kata-kata, hanya dengan senyum tipis. Senyum yang pertama kali muncul di wajahnya setelah sekian lama ia habiskan dalam keputusasaan. Rasanya, jawab Lara pelan, seperti terbangun dari mimpi panjang yang melelahkan. Brookie, Aburnie, Jessie, dan Hari berjalan di sampingnya, membiarkan Lara memimpin jalan. Mereka tidak lagi perlu memberi dorongan. Kini, Lara tahu kemana ia harus melangkah, meskipun ia belum sepenuhnya tahu apa yang menantinya di ujung jalan. Namun, untuk sekarang, itu sudah cukup. Cukup untuk hari ini. Cukup untuk memulai kembali kehidupan yang sempat terhenti di antara deretan foto-foto lama di dinding kayu kafe tua itu. Dunia di luar sana tidak menunggu siapapun, dan akhirnya, Lara sadar bahwa ia juga tidak perlu menunggu dunia. Ia hanya perlu menjalaninya, satu langkah demi satu langkah, meninggalkan jejak di atas aspal yang nyata, bukan di atas bayangan memori yang pudar. Saat mereka berbelok di persimpangan jalan, Lara tidak lagi menoleh ke belakang. Kafe itu telah menjadi bagian dari sejarah pribadinya, sebuah bab yang telah selesai ditulis. Sekarang, ia mulai menulis bab baru, di bawah langit yang luas, di tengah kota yang tak pernah berhenti berputar, dan di samping orang-orang yang memberinya keberanian untuk menjadi dirinya sendiri kembali. Keputusasaan itu mulai memudar, tertutup oleh suara kehidupan yang berdenyut di sekelilingnya. Kerinduan masih ada, namun kini ia tahu bahwa kerinduan itu tidak harus menjadi penjara. Ia bisa membawanya sebagai bekal, sebagai pengingat akan siapa dia sebelumnya, tanpa harus membiarkannya menariknya kembali ke dalam kegelapan. Malam mulai turun, lampu-lampu kota mulai menyala satu persatu, menciptakan panggung baru bagi Lara. Dan di panggung itu, ia bukanlah lagi penonton yang terpaku di sudut ruangan, melainkan aktor utama yang siap menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Kehidupan, dengan segala ketidakpastiannya, menyambutnya kembali. Dan Lara, dengan langkah yang semakin mantap, akhirnya siap untuk menyambutnya.